Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini gua akan sharing mengenai treatment yang gua sedang lakukan. Kemarin kan gua sepil ya untuk ikan-ikannya, dan gua sepil juga untuk treatment yang gua lakukan. Nah, tapi untuk dalam video kali ini kita tampilkan untuk treatment terbaru ya, terbaru selain dari apa yang gua jelaskan kemarin, kita lengkapi lagi di video kali ini. Nah, oke, seperti biasa untuk tiap harinya itu kita harus tetap siram agar apa? Agar tidak kepanasan. Hidup ya ikannya ya. Alhamdulillah kebantu juga sih ya untuk treatmentan galon kalau kondisi airnya itu hijau kayak gini nih. Nah, air yang bagus tuh sebelum 1 minggu itu 3 hari udah hijau. Nah, air yang bagus. Kalau air yang jelek bening terus ya, biasanya kotor nggak hijau. Kalau hijau artinya emang udah ada bakteri di dalam ininya apa, galonnya. Oke, udah mulai panas ya. Yuk kita langsung ke galeri, kita gaskan, kita bocorkan untuk treatment yang gua lakukan kali ini. Nah, untuk treatment yang gua lakukan di video kali ini yaitu kita menggunakan air ketapang. Yang kemarin gua berikan videonya yaitu menggunakan air bening. Nah, dalam video kali ini gua berikan air ketapang yang gua bikin sendiri gitu guys. Kita bukan promosi, tapi di sini gua ngasih tahu aja sih ya. Ketapangnya yaitu ketapang ekstra. Nah, fungsinya yaitu untuk menjaga kestabilan pH air yaitu 6,27%, mengobati luka pada ikan, sebagai antibiotik, memperkuat strip ikan, mempercepat mutasi warna pada ikan, meningkatkan imun pada tubuh ikan. Nah, untuk penggunaannya sendiri yaitu berikan sesuai kepekatan yang diinginkan. Nah, semua yang berlebihan pasti tidak baik. Oleh sebab itu jangan terlalu berlebihan ngasih ininya gitu ya, ketapangnya. Nah, kedua, baik diberikan pada air baru maupun lama. Nah, air baru bisa langsung gercep dimasukin aja. Nah, untuk 800 air di kolam maupun di akuarium. Nah, ya, kita ada yang kemasan 1 liter, ada yang mentahannya juga gitu ya, yang 1 liter, yang 250 ml ada gitu. Nah, oke, kita mulai untuk videonya. Jadi alasan kita kenapa sih menggunakan air ketapang yaitu untuk sebenarnya menyetabilkan pH saja sih ya. Nah, selanjutnya gua kan lagi fokus menganalisa eksperimen, yaitu 40% dari pakan, 60% dari treatment untuk memprogres batik gitu ya. Nah, itu sih asumsi gua, analisa gua gitu ya. Nah, oleh sebab itu selain tunjang dari makanan, terus kita tunjang juga dari treatmentan. Nah, gua kasih air ketapang di sini fungsinya untuk mengisi ruang yang kosong. Buset, bukan sih ya, jadi untuk mengisi urat-urat batik yang ada pada ikan canamaru. Nah, soalnya gua udah lakuin di Sagara gitu ya, gua kasih ketapang tuh si ininya, si putih-putihnya itu, si apa, batiknya itu terisi oleh ketapang itu ya, jadi kuning gitu ya, yang tadinya biru jadi kuning guys. Nah, kenapa sih yang ini pakai air bening? Karena kondisinya kalau yang ini itu ya biru ya. Jadi kalau yang ini tuh gua karena kondisi ininya terang gitu ya,
nih pencahayaannya terang, biar serat-seratnya itu masih bisa kita permanenkan. Ini juga bentuk dari keyakinan aja sih ya, karena gua pikir ikan ini gua perlu yang namanya permanenan. Nah bedanya sama ini si Sagara, kalau Sagara udah permanen, udah fix permanen. Kurang lebih nantinya kita menggunakan air ketapang bertambah atau dia menyempurnakan anatomi si batik itu. Nah berikut yang ini juga sama. Nah, ini juga sama, kita progres menggunakan air ketapang selain untuk menstabilkan pH, juga untuk mengisi si garis-garis batik yang ada di ikan cana ini. Nah, sini ada 2 ekor, 3 ekor deng, sama ini 4 ekor deng, sama yang di bawah. Nah kurang lebih saya kayak gitu ya untuk treatment gua dalam video kali ini, karena kemarin kan kita bagikan menggunakan air bening gitu ya. Nah memang ada kaitannya air bening dengan air ketapang itu. Nah air bening itu bagi kita memprogres agar batiknya itu muncul ya. Nah itu ada syarat juga, kalau emang kondisinya si sirip dorsalnya itu, sirip pin atas dorsal atas dan pin bawah itu masih bening gitu ya, masih bening. Nah bisa kita treatment. Nah beda halnya kalau sudah tebal kayak gini nih. Nah kalau udah tebal kayak gini susah boy, susah ya guys, soalnya kalau udah tebal kayak gini dia udah tua, terlalu tua, jadi seratnya udah hilang. Nah ya paling di ukuran 25 cm itu cocok, dan sudah sepakat Om Tobil juga udah bilang kalau ikan cana maru bisa stabil di batik itu, bisa muncul itu di 25 cm. Kalau size kecil itu banyak oknum yang bilang bahwasanya ikan bahanan batik. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah gue udah coba, ini udah mulai naik ke size 15 cm, batiknya masih ada kurang lebih ya alhamdulillah, dan ditunjang dengan yang namanya bar yang kayak spidol gitu ya. Nah bar kayak spidol kayak gini tuh sebenarnya ikan-ikan tua dengan mental flaring yang lumayan cukup jos gitu ya. Nah kurang lebihnya kayak gitu untuk penjelasan dalam video kali ini. Nah ini juga ada nih, ini Honda ini namanya Honda. Nah yang bawah namanya si Blee. Nah ini namanya si Jamet, ini Sagara. Nah ini namanya si ini ya, apa lupa gua, ini namanya si kembar lah pokoknya, si kembar, tapi belum gua kasih nama nih, lupa. Kemarin udah gua kasih nama tapi lupa. Kembar karena pas waktu memasukkannya emang kondisinya gua kayak gini, treatmentan 2 ikan langsung sekaligus. Nah, untuk makanannya sendiri gua kasih cacing ya, terus gua kasih pelet juga ya. 2 pakan itulah yang gua sedang treatment gitu ya, untuk treatment yang kali ini gua lakukan. Nah jadi untuk ketapang ini juga jangan terlalu pekat, karena imbasnya kalau terlalu pekat juga bahaya ke si ikan, soalnya bakalan kuncup, seringannya kuncup. Ikan kalau udah kuncup artinya si ikan itu kondisi airnya itu tidak bersih gitu ya, kotor lah istilahnya. Nah, contohnya kayak gini kuncupnya. Oh ini terlalu pekat nih, nanti gua akan kuras, coba nanti setelah kurang lebih di 1 minggu ikan ini kita treatment menggunakan air ketapang. Nah oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya, kurang lebihnya gua minta maaf dari setiap kesalahan kata-kata yang gua lakukan. Terus kalau ada pun orang yang tersinggung dengan video atau treatment ini,
karena memang pada dasarnya gua treatment, kita disclaimer ini sebagian daripada analisa gua dan pengalaman gua. Walaupun adapun kawan-kawan pengen mengikuti cara gua, silahkan, alhamdulillah kalau berhasil. Kalau tidak, itu balik lagi ke kenyamanan kawan-kawan, apa harus meneruskan treatmentan itu ataupun tidak gitu ya. Masih banyak treatmentan orang-orang di luar sana yang lebih ahli, lebih bagus, hasilnya benar-benar real terjadi. Ini bagian daripada kita meramaikan, kita sharing. Gua suka dengan ikan ini dan kawan-kawan juga yang memelihara suka. Yuk kita belajar bareng untuk mentreatment ikan Cana Maru ini, yang sekarang alhamdulillah dengan adanya kita Fajar Arif, yang ada namanya Fajar Arif, yang dia memberikan branding ke ikan-ikan yang trending di setiap masanya, itu menjadi acuan kita, menjadi bahan kita semangat dalam memprogres gitu ya. Baik itu si kuning, terus bunga atau si cabung yang lumayan, terus si ini ya yang sekarang itu si batik gitu ya, si tombil si polip. Nah oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan video kita dan perkembangan ikan Cana yang kita sedang progres di video selanjutnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.